Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget, tapi kadang-kala juga terlalu horor gitu ya. Betul. Dan di sini masih ada Bro Ayung. Biasa Doi adalah narasumbernya gitu yang mau cerita ya. Nah, jangan ngomong begitu. Katanya masih ada 460 cerita yang belum dibawain gitu. Sama tadi pagi masuk 2 lagi gitu, jadi 462. Banyak lah pokoknya. Itu berarti bisa buat setahun lebih ya, insya Allah ya Bro Ayung ya. Iya. 10 tahun ke belakang, 10 tahun, setahun ke belakang gitu masih bisa. Dan ya mungkin gak usah panjang-panjang dari gue sih, langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan, barangkali mau menyapa kawan-kawan semua di rumah gitu. Sarung lu baru ya? Baru. Iya, ini sarung selamatan kayaknya nih. Kok tua? Tahu Tahu. lah, kan udah cerita. Yang dibocorin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kawan-kawan gak bosen di sana ya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kemarin ada yang protes kayak gitu. Kenapa? Kapanpun saatnya, dimanapun tempatnya ada yang protes lagi. Tapi kan itu gaya lu. Iya, nggak apa-apa. Tapi niatnya kan tersampaikan. Iya, niatnya tersampaikan, sebenarnya paham gitu. Dan itu bagus. Itu bagus. Terima kasih yang udah protes gitu. Iya, ini jumpa lagi dengan Kipuyut Mauntapa tentu. Dan tentu iya. Bro Restu. Iya, Bro Restu Singgih gitu. Restu S gitu ya. Oke, dalam acara ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget, tapi kami upayakan semaksimal mungkin ya Pi untuk bisa horor dan menciptakan Indonesia enggak ding. Jangan. Indonesia tuh harus bahagia, nggak boleh mencekam. Ini hanyalah sebuah hiburan ya Pi. Hiburan aja. Biar nggak terlalu terang, gelapin dikit gitu. Oke. Biar adem. Ya memang begitu ya Pi. Baik. Nilam Cahya gimana Bro? Nilam Cahya baik-baik saja. Baik aja. Kemarin tadi mau ikut. Jangan becek hujan. Ceritanya aku kan suaminya Nilam Cahya ya Pi. Kalau di Sandiwara itu ya. Kalau istrinya Ki Bayu Mauntapa nggak pernah disebutkan. Nggak ada ya. ada. Dia membujang sampai tua loh kayak gitu. Asik, ya seperti inilah. Baik, itu saktinya emang harus begitu. Ntar banyak yang daftar, lu jangan. Boleh. Ini. Baik. Ini lanjut. Bukan tentang cerita ini nanti, bukan tentang Restu Singgih, apalagi Ki Bayu Mauntapa, apalagi Cerangkong Hidup, tapi ini Kirempah Mayit. Kirempah Mayit, betul. Nah ini cerita tentang seorang kawan, tentu ya Bi, aku kenal sama dia, dan sekarang sih nggak terlalu akrab, cuman musuhan ya? Nggak musuhan juga enggak, cuman jarang pernah ketemu, jarang banget ketemu gitu. Tapi kemarin itu waktu aku mau jalan ke teman-teman itu ngeliat beliau itu, jadi keinget, oh iya dia punya cerita ini gitu. Itu si Joni, jangan bukan ya? Bukan Joni, kalau udah lama banget nggak ketemu. Itu sibuk banget Mas Joni sekarang. Itu salah satu muridnya Ki Buyut ya. Iya. Nah ini nanti kita buat konsultasi Dinamo sama Bro Joni. Iya. Ini cerita tentang Mas Supri namanya. Tentu nama samaran, sebut saja Supri. Nama aslinya Supriyono gitu ya. Nama aslinya Supriyono. Iya, sama aja. Sama aja ya Via. Itu sebenarnya beliau itu ya sekarang sih di umurnya itu nggak jauh-jauh beda sama kita pantaran begini tapi masa kecilnya dulu dia itu walaupun aslinya orang sini, orang daerah kita, tapi karena memang belum lama dia dilahirkan ya sekitar berapa bulan lah begitu ayahnya meninggal, dia cuma sama ibunya harus berkarya kerja, terus keadaan ekonomi waktu itu kurang baik. Nah, itu ada keluarga besar yang dari sana wetan sana, sebut saja Solo lah begitu. Ini nama kota udah disamarkan gitu. Udah disamarkan. Namanya Solo kota. Namanya Solo. Kalau misalnya ada kesamaan nama ya itu dimaklumi. Ya, dimaklumi gitu aja. Betul. Yang jelas wetan. Wetan. Ya, gitu. Wetan sana akhirnya dia diingu kalau anunya dipelihara dirawat ya tepatnya. Dirawat sama keluarga sana. Pelihara kayak ayam kayak ikan gitu ya. Itu diapain? Dipelihara. Bukan. Dirawat Dirawat sama keluarga sana. Dan tentu keluarga itu pun
nggak semata-mata dari Solo celuk-celuk ngerawat bocah ini. Ya memang ada pertalian. Sakit atau gimana, Bro? Enggak, siapanya? Si itunya, suprinya. Enggak. Kok dirawat? Iya ya, Bi. Iya, kalau dirawat kan biasanya orang sakit. Ada rawat inap, ada Saya sama kayak gerobak nasi goreng aja didorong. didorong ya. Padahal kan kadang ditarik begini. Iya, padahal kan nggak apa-apa, tapi didorong. Kayak kita misalnya mau ini kan seperti itu sama sakit apa nengokin rumah, rumahnya sakit ditengokin, Iya, seperti itu. iya benar. Nah ini sama persis dan tadi ada dulu jadi keluarga yang di sini itu pernah kerja di sana. Akhirnya ya sering lah kalau misalnya sering kontak tapi versinya orang dulu kan langsung temu muka, versi Lebaran atau apa main ke Tegal sini. Terus nanya-nanya kabar si Atika mana Atika? Oh, Atika sekarang udah Atika itu siapa? mamanya Supri. Oh iya. Namanya Supriyono. Atika namanya udah rada kekinian, tapi bapaknya itu yang orang jadul. Jadi masalah jadi namanya Supriyono. Supriyono. Ya itu juga nama bagus sih. Namanya bagus, Mas Supriyono itu Ya bagus. itu akhirnya kan terlahirlah Supriyono. Itu kan nama samaran, Bro. Aslinya kan bukan itu. Bukan, aslinya kan Supri. Balik lagi. Salah. Nah ini itu jadi apa ya ngomong apa iki Bi? Nah itu jebak-jebak ya Bi ya. Jadi si itu keluarga yang dari sana kan nanyain si Atika, baru punya baby ini 2 bulan, tapi ya ada kabar duka suaminya belum lama meninggal. Itu hampir barengin sama suami. Mas Supriyono ini kejadiannya kapan, Bro? Dahulu kala. Oh, udah lama ya. Waktu usianya berapa? Kecil ya, 6 tahun lah, masih 2 bulanan. Soalnya bilangnya punya baby kan jomplangnya jauh banget. Lagi dia baby. Jadi yang punya baby Atika, mamanya Supri. Nah, bayinya itu Mas Supriyono. Supriyono, masih kecil. Jadi yang ada bapaknya Mas Supri itu meninggal sakit. Kapan? Ya saat itu Supriyono dilahirkan belum lama. Berarti udah lama banget. Udah Oke, lama gue pikir Mas Supriyono udah gede, baru kemarin meninggalnya. Terus hidup lagi gitu. Enggak, maksudnya enggak. Gue pikir enggak dari kecil gitu. Dari kecil meninggal gitu. Angel banget. Ternyata Mas Supriyono pas masa-masa masih bayi. Masih bayi dan dia kan kesana dulu yang kerjakan Berarti yatim dari kecil gitu ya. yatim dari kecil dan dulu kan yang kerja itu orang tuanya si tadi Atika. Dan ini kan biasa lumrah nanyain sana juga udah ini semua, tapi punya anak ya banyak lah punya anak, namanya sana kan banyak dekat-dekat sama keluarga keraton begitu. Kesini nanyain yang tadi dulunya itu pernah ngarya di sana, anakmu yang Atika mana? Oh Atika sekarang di Kulon di Jakarta sana. Loh kenapa? Nah ini anaknya siapa? Yang digendong-gendong sama itu ibunya Atika. Ini anaknya dia. Lo bayi abang begini kok ditinggal, mentolo banget, kasihan dulu gitu. Tapi nggak tahu itu dandu tahu cowok. Itu yang nanya siapa ini? Orang-orang yang dari sana. Sadar nggak yang nanyain itu sekarang udah pada nggak ada? Iya udah nggak ada. Udah nggak ada semua ya. Iya. Lo berarti ceritain orang meninggal. Semua kita ceritain orang meninggal dan yang hidup 1-2 orang itu ya. Dan itu suaminya mana? Suaminya baru aja meninggal begini-begini. Akhirnya di situ ngeliatinnya keadaan ekonomi kurang bagus, kurang terawat, kucel, bocah bayi aturan ininya kan bersih bagus, kurang ini ya. Akhirnya kan kontak sama Atika di sana juga ngebolehin. Akhirnya kita sama-sama orang tua lah ngerawat bareng, bukannya aku mau ngambil begitu. Akhirnya dibawalah ke Solo. Nah dari kecil. Solo itu kerabatnya bapaknya berarti? Kerabat bukan, bosnya ibunya Atika. Oh iya. Dulu begitu sih. Tapi kalau udah lama mengarya kan kayak udah saudara biasanya begitu. Dan dimulailah kehidupan Supriyono dengan tataran wetan, karena dengan semua hari-hari yang memang ketat ya, Jawani kejawen seperti itu. Mbak Atika itu orang Tegal ya? Mbak Atika orang Tegal dan Supriyono itu tak tarik ke sini plotnya ya. Tarik aja bro. Tarik ya. Jauh Pi. Cerita sama aku ketika udah di sini dan ngomongnya Solo, nggak bisa ngomong itu sar-sar sama Mas Bengok lah. Iya, begitu. baru gue mau nyebut. Ngomongnya begitu. Jadi aku aslinya Tegal Mas. Jadi dia itu kesini itu bikin rumah, tapi aslinya Tegal. Tapi pernah di sana. Hidupnya besarnya di Solo. Karena dia itu waktu itu ketemu sama diriku itu ngalami kejadian-kejadian supranatural di rumahnya dia lebih. Akhirnya nggak tahu kenapa dia ngobrolin semuanya. Nah ini adalah ceritanya tak bawain sekarang. Jadi dari dulu itu Mas Supriyono itu dari kecil
bisa dibilang dianugerahi matanya bisa melihat yang astral begitulah, yang nggak kelihatan sama orang-orang umum. Dan dia itu di sana, aku itu dari kecil selalu dibawa sama mbah. Mbah itu yang ngerawatin dia itu selalu ke tempat-tempat yang sepi, ke makam, kemana aja, ikut berdoa, malam-malam dibawa kemana. Itu aku kecil, tapi kecilnya aku ya ingat, padahal itu baru 2-3 tahun lah, seperti itu. Nah, semenjak mbahku meninggal tadi, mbahku yang di Solo itu meninggal, itu Mbah Cowo, aku tuh mulai ada sesuatu. Memang dari dulu gini Mas Ayung, kalau aku lagi jalan malam, kalau enggak lagi sendirian, pasti kayak macam ada bayangan putih nggak jauh dari tempatku duduk atau berdiri. Tapi kalau aku nengok misalnya, ini kok rada merinding gitu ya, aku kok ya rada merinding, ini jangan-jangan ada apa, dilihat ke sana, itu kayak seakan-akan kita belum nengok, di Supriyono belum nengok, itu ada sebelah sana itu bayangan putih. Nanti dia nengok begini, pindah kayak sebelah kiri. Itu kayak di sudut mata aja sih berarti. Iya, seperti di sudut mata. Tapi sosoknya menurutnya Supriyono, dia itu nggak mengancam, nggak nekan dia begitu. Tapi kayak bikin kadang-kadang di situasi tertentu seolah-olah kayak nulungin gitu. Jadi pernah dia jalan gitu sama mbahnya dulu. Mbahnya itu harus berhenti beli tembakau. Kalau warung-warung dulu kan ya masih itu masih lesan-lesan. Terus buat tembakau buat sirih kayak gitu kan. Itu akhirnya dia, ya tong apa lek, ngomongnya sana kan lek, kue balik sih mbak tak tuku iki, ini orang kan nungguin nang kono gitu, kamu nungguin di sana, jalan dulu ke sana. Itu mau ketibanan apa namanya, kan angin gede ya, pang apa ya, ranting yang gede begitu, yang orang lihat itu buat Supriyono itu nggak ngerti, anak kecil itu jalan nyelos, jalan itu pakai celana pendek, nggak pakai sendal itu di tanahnya sini jalannya masih debu begitu ya. Tapi orang-orang yang lihat, kata cerita Supriyono, itu kayak si pohon itu udah krek, tapi kayak ada sosok putih yang begini nyanggap. Itu sepersekian detik orang banyak lihat, ini udah lewat, brek, selalu seperti itu sampai ketika di titik dimana mbahnya meninggal, yang mbak yang cowok yang dari sana gitu, nggak lama juga mbak putrinya nusul, katanya kelayu apa bahasanya begitu. Itu praktis yang ngayomin yang paling intens kan mereka berdua yang ada hubungan sama sini kan, Tegal. Itu dia turun ke anak pertama yang ngerawatin, tapi karena orangnya sibuk, dia ada di usaha di batik seperti itu ya, jarang sekali tuh megang Supriyono. Apalagi catatannya ini hanyalah anak di rawatan. Iya, itu ada catatannya waktu itu. Ada waktu itu di prasasti apa gitu. Ada juru catatnya berarti. Iya, ada juru catatnya, itu kurang diopeni. Itu dari situ kesedihannya Supriyono mulai timbul, mulai ada kehilangan lah. Tapi dia juga belum tahu waktu itu bahwa masih dia kecil itu ya. Iya, anak aslinya orang sini. Oh iya, belum ngeh. Belum ngeh, belum ada yang cerita. Itu semenjak saat itu mbakku nggak ada, Mas. Sosok itu yang tadi yang putih mulai menjelma jadi nyata, Itu selalu ketika dia termenung, ketika dia ngerasa sedih, dia selalu hadir. Loh Mas Supri, itu sosoknya seperti apa? Dia gambarin itu, kalau aku ngomong bisa dibilang ibu-ibu. Ibu-ibu tapi bukan orang sini, Mas. Loh, ibu-ibu orang sini gimana? Orang Solo? Enggak, ininya Bangir, kayak orang-orang Timur Tengah sana lah. Pakai jilbab, tapi bukan jilbab kayak kerudung yang cuma dingamplai begini aja, badannya gede tinggi. Cantik jangan dibilang ya Mas Supri, masih cantik banget. Iya cantik banget, tapi berumur, udah tua lah, udah tua. Itu kayak yang dicerita itu, perempuan gunung di lapak horor. Oh semacam itu ya, mungkin ya itu tua tapi yang nggak tua banget, tapi ya masih sehat begitu. Dia selalu hadir ketika aku tuh ngerasa sedih, ngerasa ini kok keluarga nggak adil. Aku ini siapa? Sebelum aku tahu semua sebenarnya diriku itu siapa, aku diasingkan. Itu selalu hadir, ngisik-ngisik pundaknya, rambutnya dikuceli begitu. Ngomong, kamu itu yang sabar, nah nggak apa-apa, ini pasti berlalu, nanti kamu tahu siapa dirimu, rahasiamu apa. Tapi ditanyain, aku manggilnya Bude, ke dia itu manggilnya Bude. Aku itu siapa Bude? Nanti kamu tahu sendiri. Selalu jawabannya seperti itu. Dan seringkali dia itu setiap kangen itu pasti datang. Ngartinya Supriyono itu ya keluarga yang di Solo. Soalnya dia ngenalinya namanya Bude. Pakaiannya nggak pernah kayak pakaian orang Solo. Itu janggal sebenarnya. Tapi namanya anak kecil aku bodo amat.
pasti aku ada di panggungnya dia. Sering banget boboan lah ya gitu, nyender di pangkuannya dia, di DC begitu, didamaikan begitu. Itu berlangsung sampai berapa tahun, sampai aku umurnya nyampe mau sunat, Mas Ayu. Mau sunat berarti cukup lama ya. Itu yang lain ada yang maksudnya kamu lihat pas lagi bareng sama budemu itu, bude yang tadi pakai baju putih, ada yang lihat apa enggak? Nggak ngerti, aku nggak mikirin, tapi aku ngertinya mereka ya tahu ada bude yang selalu sama aku begitu. Tapi aku kehilangan ketika habis sunatan, sunatan sembuh begitu ya. Itu nyari-nyari di acara sunatan kok bude ini nggak muncul. Harusnya kalau keluarga, apalagi kerabat sana itu wajib harus datang gitu ya. Kok bude ini nggak muncul, dan dia lupa selama berapa tahun itu nggak pernah nanyain namanya adanya bude. Ketika acara sunatan sana disepit begitu, dia nanyain bude mana sama keluarga. Itu mereka bingung, bude siapa? Nggak ada bude, budemu ya ini. Padahal dia diasuh sama anak pertama ya nggak punya bude, adanya bule semua, nggak ada bude. Ini bocah kenapa sih? Enggak, itu sama aku terus. Karo aku terus wisuwi katanya begitu. Itu enggak terjawab sampai dia itu sembuh, sunatannya itu sembuh Akhirnya dia duduk-duduk, tapi dia kangennya itu udah penuh full begitu ya. Full kangen banget pengen ketemu sama bude itu. Aku kenapa jahat banget di saat aku di acara penting begini tuh enggak hadir. Itu hadir itu hadir, minta maaf nggak bisa ikut nimbrung bareng karena ada keperluan. Itu di pangkuannya lagi senderan begitu, boboan lah ya, digelisiri rambutnya begitu. Itu lagi seneng-senengnya dia, kangen-kangennya. Orang tuanya Supri itu sama yang lain itu kan ada di samping rumah gede banget katanya, biar ada taman di bawah pohon begitu, ada balai-balai. Itu ngonangi apa ya? Berarti mereka tuh memergokin Supri lagi di situ. Pri, ngapain kue? Ngopo kue lenang kono dewean? Ngomongnya dewean, Loh, aku sama bude di ngomong kayak gitu. Bude sopo? Iki bude itu nggak ada, nggak ada bude, nggak ada siapa. Ini Pak Warjo, Pak kebunnya sana, katanya memergokin si Supri dari pagi itu jam 9 nanti jam 11 ya, sampai jam 11. Supri itu ngomong sendiri apa sih, cuman yang aneh baringan ngambang-ngambang begitu, itu kayak yang cerita yang pacaran di pinggir sungai itu ya. Iya, itu pinggir bendungan. Akhirnya kan dia laporan sama bosnya, sama majikannya, itu mereka datang ke Supri begitu. Mereka ngelihat sendiri itu dia itu ngobrol sendiri posisinya begini, tapi rambutnya agak panjang kayak dijambak-jambak begitu. Terus nyaman begini kan, akhirnya mau nggak mau ini anak ada yang kurang beres Pak, ngomong kayak gitu istrinya yang tadi ya, ibunya itulah Supri. Kalau kurang beres itu tambahin beres. Iya, kurang beres tambahin beres. Akhirnya Supri itu diomongin begitu sama keluarga, kamu itu sendiri nggak ada orang lain. Dia tambah kecewa lagi, kok aku kayak ditipu, tapi ada bude, aku ngerasa bude ada. Semenjak saat itu mulai terkonang, bahasa Tegalin terkonang ya, mulai kepergok sama mereka. Semenjak saat itu nggak pernah sekalipun sosok bude itu muncul dalam kehidupannya. Dan ceritanya selesai gitu. Oke, terima kasih Bro Ayong. Belum ya? belum. Selesai juga nggak apa-apa. Oke. Ntar banyak komplain. Iya, baik, kita minum dulu. Ceritanya belum selesai gitu. Cerita itu akhirnya nggak lama si Supriyono, karena dia banyakkan, meskipun nggak ketemu sama bude lagi, tapi budaya bengongnya, budaya ngelamunnya itu malah tambah menjadi-jadi, dan menurut keluarga itu nggak baik. Dan jadi ini contoh budaya yang nggak baik ya. Budaya nggak baik, dan itu menurut keluarga itu nyebelin. Akhirnya karena nyebelin terus banyak ngelawan gitu, namanya ini keceplosan. Kamu itu sebenarnya bukan anakku, bukan dari keluarga sini kayak gitu, dan kamu itu aslinya orang sini, orang Tegal begitu. Dia cuma bisa nangis kan, selama ini kok bohong semua sama aku, ya nggak nerima. Banyak kan anak-anak kan begitu labil ya, dan dari saat itu dia punya etikat, aku harus jadi orang, bahasanya begitu. Waktu itu belum jadi orang ya? Belum, masih jadi Supri. Masih jadi Supri. Itu nanti namanya Mas Orang gitu. Mas Orang.
ya orang Supri. Nah itu Seperti orang. iya, nah itu akhirnya dia nggak mau ngelanjutin pendidikan sampai SMA. Dia pokoknya pengennya kerja terus. Pengen buru-buru punya duit, mau hijrah ke sini, Tegal, mau nyari keluarganya begitu. Dan ternyata keinginan yang kayak gitu memang benar-benar terjadi. Dan ketemu, tadinya awalnya dia itu marah. Tadinya awalnya dia itu, kenapa aku dilempar-lempar ke sana? Padahal aku punya keluarga di sini, tapi dengan alasan yang memang menurut dia masuk akal, akhirnya dia bisa menerima keadaan itu, Oke. Sebentar bro. Ya, aku nyalain ini. Akhirnya dia menerima. Akhirnya di saat itu pun dia menerima dan Mungkin karena ya udah agak dewasa juga kali ya. pemikirannya udah berkembang. Logikanya juga udah mulai bermain gitu ya. Nah itu singkat cerita Supri pun menikah. Supri menikah, dia usaha di ikut-ikut kayak orang Tegal ya, banyak mandi besi di inilah ya, seperti itulah, bikin-bikin. Banyak mandi besi di sawah. Ya itu akhirnya dia itu bikin rumah ada di daerah kami di sana. Itu ada tanah, dia bikin rumah di situ. Dan karena memang cerita ini cerita horor, harus horor kan. Nah itu dia saat itu ketemu sama aku. Kalau nggak horor, dihoror-hororin. Baik. Itu ketemu sama aku itu nggak sengaja pada saat ada acara selamatan. Ini yang orang yang rumahnya didatengin orang pakai jas bukan sih? Iya. Iya sama ya, orangnya sama ya. Iya. Cerita-cerita sebelumnya ya yang ada orang jas nawarin pesugihan gitu. Betul, orangnya sama. Keren ingatnya. Ini pas lagi dia ada. Terima kasih. Oke. Ya Ki Buyut nggak tahuan ya Wagu ya, harus lebih tahu dari Kitab Sutasoma udah hafal. Iya betul, Walmiki dan lain-lain ya Bi. Nah itu akhirnya pada satu ketika ada acara kendirian selamatan, aku hadir tapi kayaknya dia murung. Terus butuh teman buat ngobrol. Jadi yang lain kan umumnya bubar, apalagi orang baru kurang inilah ya, paling ya RT atau siapa yang agak lama. Yang nyapa-nyapa gitu. Karena ada keperluan dia juga pulang juga. Akhirnya aku mutusin sama teman-teman, tahan dulu yuk, kasihan. Itu cerita ternyata dari awal di rumah itu gangguannya udah luar biasa banget di rumah itu. Dan kita padahal dengar cerita tapi dalam benak kami mengiyakan karena lagian situ bikin rumah di situ. Itu kan karena murah gitu kan. Dan ini jauh dari sana sini. Tapi nyatanya tempat itu dari dulu udah angkernya udah kayak apa? Versi kebunnya itu udah angker ya. Udah angker dan itu termasuk daerah larangan yang dulu pernah disebut di cerita sebelumnya. Itu daerah larangan dibikin rumah. Nah itu dia ceritain itu sebenarnya aku mau nggak betah ya gimana baru awal di sini mas. Ya dikuat-kuatin sama kita, terus cerita demi hari cerita sampai titik akhirnya itu aku kan ngomong kadang-kadang ngaco, tapi kadang-kadang benar. Nanti kamu ketemu sama seseorang, aku bilang kayak gitu, tapi bisa jadi rahasia, tapi bisa jadi kalau kamu memang menyingkapinya salah, kamu kejebak. Maksudnya apa? Ya nggak tahu, kayak gitu aku pengen ngomong kayak gitu aja. Itu ketemu lagi di acara yang sama kayak gitu, Jadi kalau ini kan biasanya ada acara nyelamatin apa, dia itu tiap tahun, itu tahun berikutnya tetap selamatan, gak ngacarain apa-apa, cuman pengen doain aja gitu, berdoa buat kebaikan bersama kayak gitu. Emang lumayan di rumahnya gitu. Di rumahnya dia. Itu cerita Mas Ayung, aku situ kan nggak ada banyak dikidul waktu itu ya, aku nggak bisa cerita, paling cerita sama teman-teman sini kayaknya kurang pas, apalagi ini mistik begitu ya. Nah ini dalam hati lo bilang dong kurang pas apa orang gombah gitu kan. Ya gak begitu. Justru pas banget gitu. Enggak, kurang pas cerita sama bocah-bocah situ, sama lingkungan. Nanti aku takut disebut kemistik-mistikan begitu. Emang aku mukanya muka mistik apa tak gituin Kami gitu. mistikan gitu. Kami mistikan. Akhirnya wis cerita-cerita aja. Itu lihat anakku kayak gitu. Itu nangis terus ya. Ya kan kerasa kan dengan ini, ya kan digangguin mulu. Tapi alhamdulillah pada saat gangguan yang gede banget, itu ada sosok yang kuku-kuku yang panjang begini, itu powernya itu kencang banget. Panggilin orang salon juga takut. Iya itu takut sama cetekan kuku memang. Nah itu datang gangguan yang paling dahsyat waktu itu katanya datang dari kebun. Dia semata-mata ngeliat
Aku medeni sengaja waktu itu. Kita ngobrol juga ada di depan kita. Langsung bener aja itu di balik tembok. Anaknya ngeliat, Bi. Ya, ada gini-gini kayak gitu, Bi. Nilai pas gitu. Padahal aku juga salah-salah, dirasa aja begitu ya. Bukan Mbah. Enggak. Nah, itu Mbak Ayung. langsung dia Mau ngomong, dipanggil Mas Ayung apa Mbak Ayung? jangan Mas aja, aku belum tua. Kalau Iya, tua iya. Mbak punya cucu begitu ya, Bi. Nah, akhirnya begini Mas, itu kan dulu aku pernah ngomong sosok Bude. Pada saat yang kencang begitu, tekanan yang kencang itu, aku itu kayaknya di sananya ya, di alam bawah sadarku, tapi bukan mimpi, itu bener-bener dipegang begini sama sosok itu. Kamu itu harus hengkang, harus keluar dari rumah ini. Ini tuh semua istanaku, nggak boleh kamu di sini. Itu udah benturan kayak dilemparin begini, Bi, dia. Kamu dohir apa? Aku rasanya dohir dilemparin begitu. Itu ditampani sama sosok Bude tadi, Bi, yang dulu itu puluh-puluh tahun katanya. Berpuluh-puluh tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah nemuin dia, dan katanya itu bukan orang. Nah itu yang nemuin kamu orang apa bukan? Kalau sekarang aku bisa ngomong itu bukan orang, tapi bangsa halus lah seperti itu. Dia baik banget, kata dia begitu, kata Mas Supri itu nolongin aku, dan upayanya tadi, yang tadi ya budenya itu akhirnya berhasil menyingkirkan sementara lah, agak menjauhin sosok yang tadi, berikut kroni-kroninya begitu. Oh begitu ya, yang bener aku ngomong kayak gitu. Bener Mas Saestu, ini aja sering aku kalau ke dalam ngobrol sama dia begitu, Bi, sama Bude tadi. Berarti sekarang kamu intent ketemu sama budenya lagi. Iya, aku intent ketemu sama dia. Bahkan kadang istriku kalau lagi koleng aja bisa ngeliat. Sama sosok Bude tadi. Nggak nyamar jadi apa lagi, enggak, sosoknya Bude. Terus aku inget loh kata-kata yang tadi, ya kan, yang kedua tadi ya kan, aku ngomong bisa jadi pertemuan tapi ada sesuatu di balik itu kan ya. Akhirnya dia itu hari itu ngobrol sama aku selesai, Bi. Malam itu aku pulang, berikutnya ketemu lagi, ada gangguan yang lebih dasar lagi, Bi. Dan sosok ini seakan-akan Bude lebih pahlawan lagi, sosok Bude tadi. Tapi yang bukannya si Mas Supri itu tambah apa namanya, dia tambah punya rendah diri ya, pribadi yang baik, tapi dia semakin sombong, Bi. Semakin kuat, semakin merasa aku punya power, gue punya power, dan kurang bijak sama lingkungan, terutama sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Nah sampai cerita tertentu aku pas ketemu sama dia lagi, aku bilang, Mas Ayung, ini aku pokoknya masalah kayak gitu gampang, kecil semua kayak gitu, Bi. Nah itu peristiwa yang ditawarin itu udah megang ituan, Bi. Udah sama Bude terus gitu loh. Nah dia bilang gini, pokoknya aku yang namanya kayak gitu nggak takut. Aku yang penting udah sama Bude, udah anteng kayak gitu, Bi. Nah satu saat dia sakit parah, dia ngerasa sakit parah, kita pada nengokin, tapi banyakan di diagnosis dokter itu nggak ada penyakitnya. Penyakitnya di diagnosis dokter nggak ada. Dia tuh ngeluh rasa kepanasan badannya, terus kayak keluar apa ya, semacam bintil-bintil merah begitu. Sering dia itu pengennya di dekatnya bara api, tapi panas, tapi pengennya deket bara api. Mandi nggak mau, apa nggak mau, itu parah. Banyak orang yang nolongin ya, tapi nggak ada ini, ujung pangkalnya belum sembuh. Akhirnya Nanti nolongin lu sembuh gitu. Bukan. sama bocah-bocah itu, iya. teman-temanku itu datang ke sana, itu dijelasin, tapi tetap aja dia kekeh sampai sekarang bahwa Sekarang masih. semua ini itu udah disetting, settingannya seperti itu. Mungkin kalau di ceritanya jenengan itu Putri. di cerita Putri ya, Putri Santet. iya itu udah disetting bener-bener. Jadi ini adalah khodam, si Bude itu adalah khodam pendamping, bisa dibilang begitu. Itu etok-etoknya lah, pura-puranya dari nenek moyangnya dia buat nyagain dia, tapi ujungnya bakal nyesatin dia begitu dengan cara halus. Dan semua yang dilaluinya Mas Supriyono, benturan sama gaib dan lain, itu anak buahnya ini persis. Cuman disituasikan biar dia itu pahlawan, biar Supri juga merasa tinggi hati, biar dia itu yang namanya kiri kanan ngomong apa bodoh amat, seperti itu. Itu artinya udah hebat pokoknya, ada pendamping ini gitu. Iya, ada pendampingnya itu, dan itu berhasil diperlihatkan sama Mas Supri. Mas Supri kan bisa ngelihat dari kecil, ini hasilnya seperti apa kayak gitu sama teman-teman. Tapi namanya orang ya, Bi, udah kadung begitu sampai dia udah ngelihat wujud aslinya si ini, itu Badak. bukan badak. Udah ada badaknya itu.
tetap aja kata dia Itu kalau badak kayak gitu dipotong gitu, dibikin pipa gitu gimana sih? bagus. Pipa gaib gitu Iya, pipa jadinya. gaib jadinya. Kalau badak beneran kan nggak Ya, boleh itu kan? film Hellboy itu kan yang potong Nah orang itu, sini. nah itu ya benar itu dibikin kan? pipa ya. Itu dibikin pipa jadi 4 itu Bi. Itu keren gede ya. Iya, dan ada kawan kemarin juga kan lagi gali kuburan, terus dilalain numpuk sama kuburan yang lain. Ada sisa-sisa, ada kepala, ada tulang hasta, tulang macam-macam. Itu diambil gitu. Iseng-iseng ngomong, Wak jangan ditampur lagi, ngapain? Mau bikin Kita pipa." satu bikin pipa katanya. Pasti lebih enak gitu. Aneh-aneh aja, mau diparanin mampus lu atau gitu. Itu mau dibikin pipa, Bi. Iya iya Nah bisa. itu ternyata itu bangsa badak ya, yang udah ada giniannya. Lo sebutnya begini badak, kalau begini gue bilang gajah. Gajah, betul. Kalau begini gue bilang kebu, sapi, banteng Saru gitu sih ya, kan. Bi, ya. Ya itu ternyata itu adalah jeratannya si makhluk tadi. Biasanya dibalik orang-orang yang mengalami jeratan itu dia sesuatu tapi ditutup supaya jangan pernah jadi sesuatu begitu loh. Itu gangguannya itu berpuluh-puluh tahun muncul kembali sebagai sosok pahlawan gitu loh, Bi. Di dalam tekanannya kehidupannya dia itu yang gaib-gaib. Nah sampai ketemu sama kanca-kanca sama teman-teman dilihatin wujudnya tetap aja dia nggak percaya, Bi. Dan sampai sekarang masih sama itu. Iya. Ya siapa tahu dengan ngobrol kayak gini ya mau tersinggung mau enggak, ini cuman apa yang kita lihat seperti itulah. Tapi nggak apa-apa sih. Itu balik lagi pilihan ya. Pilihan. Kadang kan orang-orang di sekitar itu cuman ngebukain aja gitu. Kita nggak tahu isi hati orang itu seperti apa. Bisa jadi begini, Mas Supri itu sebenarnya udah ngerasa gitu. Iya. Tapi dia nggak mau ini datang dari orang lain gitu. Betul, Kan kadang kayak gitu. Harus dari dirinya sendiri. Bisa jadi yang menyampaikan itu juga Kurang pas. kurang pas kayak gitu. Itu skill juga loh soalnya untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, terutama hal-hal yang bertentangan. Katakanlah kita ngasih kritik, kita ngasih saran gitu ya. Yaitu tadi ada role-nya, gimana cara ininya. Ngelihat juga ini yang kapasitas ngasih itu siapa. Harus bisa meyakinkan dulu dong. Kadang-kadang bagi orang tertentu penampilan juga penting. Penampilan itu juga penting, bener. Terus itu tadi skillnya itu seperti apa. Paling nggak yang ngasih saran, ngasih kritik itu minimal di depan orang yang dikasih itu kompeten gitu. Kompeten. Dia emang dia bisa gitu. Kalau ya itu tadi makanya ini mungkin berlaku buat semuanya, buat gue juga. Kalau kita mau ngasih saran, kita mau ngasih kritik, ngaca dulu gitu aja. Betul. Itu penting loh soalnya. Takutnya itu tadi, kadang begini ya, ada sifat nggak dewasa juga dari orang-orang awam yang mengkritik atau ngasih saran. Itu tadi, saat dia mengkritik dia enak, saat dia ngasih saran, sarannya ditolak, dianya marah. Ada Gitu kan, nah, kayak gitu, makanya lucu gitu kan. Dan itu Makanya itu juga tadi. saat teman-teman datang itu kalau nggak diminta juga nggak bakalan ke sana. Iya. Itu kan posisinya benar-benar lagi sakit. Dan ngomongnya Mas Supri begini, loh kalau aku memang salah, yang benar yang seperti apa? Kalau ini memang salah gitu. Yo santai-santai aja Mas. Kalau ini memang jalannya memang benar, biasanya baik buat nyendengan, buat sekelilingnya nyendengan, itu aja yang Yang gampang. paling alangkah baiknya itu kita ngomongin sesuatu, apalagi yang berbau kayak gitu, misal saran ya. Kalau dimintai saran, kalau nggak dimintain ya nggak usah. Nggak Gitu. usah. Udah simpan aja gitu. Kecuali memang minta pendapat dong, minta saran, baru ngasih tahu. Udahlah kita nggak usah ngasih pendapat secara gratis gitu. Soalnya kadang orang yang dikasih pendapat itu juga dia lebih tahu, biasanya seperti itu gitu. Kita ngasih pendapat seperti ini, oh dia udah kepikiran itu 5 bulan yang lalu, setahun yang lalu gitu. Apalagi yang namanya gaib ya, kayak tadi diomongin, kita ngomongnya padahal sama dia tapi dianya lagi dikuasain begini, wis tambah Bisa jadi di dalamnya udah istana, bukan cuma nempel doang gitu. Itu cukup sulit. gampang banget ya orang gaib itu bikin istana gitu ya. Iya, cepet, Kita mau bikin rumah aja susah loh. Makanya Mesti nyicil-nyicil gitu kan. asli. Makanya kalau mau bikin rumah yang gampang itu digaib aja. Ya makanya rumah gaib itu lebih gampang kan. Karena di sana tuh rata-rata punya istana gitu ya. Istana, asli. Gitu sih. Lucu kan ya? Lucu juga. Lucu di sana tuh bener deh. Barang-barang masih murah kayaknya Jadi bro. ya kita ke teman-temannya berhati-hati aja ya Bi. Maksudnya yang nampak nggak semua ya Nggak seperti semuanya, kelihatannya. ya nggak semuanya seperti kelihatannya. Kita harus cerdas, kita harus dewasa menyikapi itu semua. Jangan langsung berpikir positif, jangan langsung berpikir negatif gitu. Komparasi aja, A/B testing gitu. Banyaklah hal yang bisa kita gali dari apa yang kita lihat.
Betul. Seperti itu sih. Ya sama aja dengan tadi lah, balik lagi ke Kemudian kritik dan saran kebetulan dari kawan-kawan semuanya ya, ngobor, lapak horor. Itu banyak yang ngasih kritik dan saran, tapi memang maksudnya bukan bermaksud sombong atau gimana. Saran yang masuk itu rata-rata udah setahun udah. Iya, jadi bukan sesuatu yang wah gitu. Makanya kebanyakan ya udah terima kasih gitu aja gitu. Tapi memang ada beberapa yang berusaha memaksakan gitu, harus begini, oh nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita punya jalan sendiri, kita lebih tahu dari apa yang ibaratnya begini loh, apa yang kamu lihat itu titik gitu. Sementara kita ngelihatnya tuh lembaran. lembaran bisa begitu. Seperti itu sih. Ya kurang lebih seperti itu aja kali ya bro. Ayo. Semoga siapa Mas Supri bisa melihat sesuatunya dengan lebih jelas. Mungkin nggak ditelan mentah-mentah juga apa namanya kayak perkataan dari kawan-kawan gitu ya, nggak apa-apa, itu diproses aja kayak gitu. Melalui proses nanti biasanya akan kejawab melalui pengalaman sendiri gitu. Soalnya kadang begini sih bro, kita mau menuruti omongan orang begitu aja itu rasanya masih berat gitu. Tapi kalau memang benar-benar kita udah mengalami itu dan oh iya ternyata apa yang dia itu apa yang dia omongin bener, nah itu baru bisa masuk. Kadang kayak gitu. Gue juga termasuk tipe orang yang seperti itu. Saat ada orang ngomong gue nggak dengerin gitu. Ya walaupun itu dia ngalamin kan posisinya porsi kegaiban itu sesuai sama level pemahamannya di waktu itu, akhirnya dia nggak bisa nerima yang ini. Nah mungkin nanti berjalannya waktu, sekarang dia mulai apa ya, dapat tekanan dari sekeliling bi, dan dia juga nggak mau nanggak begitu ya, nggak mau ke tetangga, benar-benar introvert sama sekali keluarganya dia. Ya kasihan sih ngeliatnya, tapi itu kehidupannya dia, maunya seperti itu. Ya udahlah, pokoknya selama semuanya baik-baik aja, yang penting jaga itu tadi silaturahmi. Jarang ketemu nggak apa-apa, tapi yang namanya nggak perlu ada kebencian, nggak perlu ada iri dengki kayak gitu ya. Jangan iri, jangan dengki, siapa yang rugi ya kita sendiri gitu ya. Pokoknya terima kasih Bro Ayung, wah banyak pelajaran nih yang didapat dari Mbah Ayung ini. Apa? Asik. Restu Singgi. Dari Bro Ayung ini, oh ya Bro Restu Singgi. Tentu banyak pelajaran yang bisa ya kita ambil gitu ya. Kita ambil yang positif aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita negatif ya kita buang jauh-jauh gitu. Dan nggak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu. Debat kusir itu nggak ada gunanya gitu. Mendingan udahlah kita ngobrol diskusi, nggak perlu berdebat ya Bro Ayung. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan di rumah siapapun itu. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.